Jepang buat limbahnya nih. Oke. Nyebar ya limbahnya. Dan airnya pun tercemar ya guys ya. Wilayah kita ya, tinggal Indonesia ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel ini kita bakal nge-reaction video yang dimana Jepang itu ngebuang limbahnya. Dan kita bakal nonton video Simpson yang ngeramal bahwa ini bakal terjadi gitu. Orang yang bakal membuang limbah ke laut ya. Dan apakah Indonesia kena? Oke, kita coba cari tahu tentang dari Simpsonnya dan asal-usul limbah ini dibuang. Mari kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oh ya, sebelum memulai videonya, gue lupa banget bilang kalau kalian harus klik dulu tombol subscribe-nya. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini dia. Gila, benar-benar sudah gila. Jepang mulai membuang lebih dari 1,3 juta ton air radioaktif ke Samudra Pasifik pada hari Kamis. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa air tersebut aman karena telah melalui proses penyaringan dan bahkan bisa diminum. Sedikit aneh, jika aman, kenapa tidak dimanfaatkan untuk keperluan di negeri Jepang? Kenapa harus dibuang ke laut? Nah, jadi video ini gue pengen ngeringkas sedikit. Jadi emang ini nih udah diizinin sama PBB ya. Jadi kenapa Jepang berani buang ke laut? Jadi PBB juga yang ngawasin Jepang tuh udah ngizinin kalau ini aman gitu. Dan pertanyaan sebenarnya Cina juga ngebantah kalau emang ini aman, kenapa sih kagak diminum sendiri dan buat air mandi? Kenapa harus buang di laut ya? Dan kita coba lihat dari pernyataan dari Cina ya. Ini Cina. Kami menyarankan agar Jepang memanfaatkan air yang berkontaminasi dengan baik bagi orang-orang ini untuk minum atau berenang dan tidak dibuang ke laut. Biarkan komunitas Tidak peduli internasional seberapa khawatir. encernya racun di dalam air, jumlah totalnya tidak akan berubah. Air akan menguap dan sebagian besar racun akan tertinggal di laut. Belum lagi beberapa racun akan bereaksi dengan air dan terbawa oleh hujan. Nah, ini video Pada akhirnya hal itu Simpsonnya akan terjadi di setiap sudut planet ini. Apakah hujan asam seperti di kartun animasi The Sims akan benar-benar terjadi? Wallahu a'lam. Nah, itu adalah video yang dimana Simpson sudah meramal ya. Jadi itu bakal jadi hujan terus juru ya, semua bakal bahaya ya. Kalau dari komen dari Wen, tetap aja itu limbah nuklir. Namanya Bang, mau sekecil apapun kadar radioaktifnya mah itu udah bahaya buat ekosistem laut. Ya, tentu betul banget ya. Oke, next. Oke, ini di mana momen Jepang membuang limbahnya ya. Kita lihat ya. Nah, ini Jepang buat limbahnya nih. Ya, kalian bisa lihat lah ya dari tekstur warna airnya pun di sini hitam banget ya. Kalau misalnya buat berenang sih cukup meragukan sih ya, karena hitam ya. Apalagi bahan bekas radioaktif nuklir ya, yang emang kalau kata dibilangnya ini udah aman kok buat disebar ke laut ya. Karena info yang gue dapet ada 1.000 ton ya yang emang mereka kumpulkan. Nah, ini video dimana hasil limbahnya ya. Wow, hitam banget. Tapi ada yang mandi guys. Nah, kita bisa lihat ya, kayak semacam apa ya, oli ya, oli yang kena pasir ya di sini nih. Nah, ini warnanya hitam banget ya. Gimana guys? Ini hasil dari pembuangannya radio nih, radioaktif ya, apa bekas nuklir lah ya ibaratnya ya. Emang sih menurut gue sih Jepang emang jarang banget ngebuang sampah ya. Tapi sekali buang sampah kok rada serem yang dibuang nuklir ya. Ya bahan nuklirnya mereka lah ya. Kalau kita lihat dari komen, gimana nasib para ikan dan kehidupan laut? Apakah pengaruh pada lempengan dalam? Menurut gue sih akan sedikit lah ya. Entah berpengaruh besar ataupun sedikit terpengaruh. Contoh nih, kalian punya gelas nih, akuarium.
air A, air yang asli, yang B ada campuran. Nah, pasti ikan bakal ngerasain perbedaannya. Kalau ikan itu nggak cocok ya, ikan-ikan bakal mati. Tapi kita lihat the next ke depannya, apakah ikan-ikan bakal mati dan ngambang di lautan Jepang. Karena ini baru beberapa hari ya, dan lautan itu luas ya guys. Nah, jadi mungkin ikan-ikan pada kabur ya. Di sini ada tulisannya Jepang mulai buang nuklir ke laut. Apakah prediksi The Simpsons akan terjadi? Nah, ini kita nonton video The Simpsons-nya ya. Prediksi The Simpsons akan terjadi. Ini adalah simulasi dari jangkauan limbah nuklir yang dibuang Jepang ke Samudra Pasifik. Oke. Nyebar ya limbahnya ya. Limbah nuklir ya. Nah, dia nyebar. Terus Good Lord, acid rain! I'm singing in the rain. I just singing in the rain. Glorious feeling. oh, payungnya meleleh ya. Burns like a Glasgow bikini wax. Bajunya meleleh. We better stay inside, at least until the squirrels stop melting. Loh, TV! listriknya hancur. Dia mau keluar. Ya, itu adalah salah satu hujan asam yang dihasilkan dari air laut tadi yang udah ibaratnya udah terkontaminasi ya. Jadi sehingga kalau kalian belajar IPA kan sehingga air itu membentuk awan dan awan mengeluarkan hujan dan hujan itu yang bakal menjadi bahaya ya. Nah, ini film yang kedua ya dari The Simpsons ya. Oke, kita lihat film The Simpsons sama seperti Jepang yang membuang limbah nuklir ke laut guys. Nah, ini videonya. Sama seperti Jepang yang membuang limbah nuklir ke laut. Oke, jadi Simpson megang HP, terus telepon. You gotta get over here. The health inspector just shut down the donut store and they're giving out free donuts. Oh my god, oh my god, oh my god. I just got one thing I gotta do. Monster. Film The Simpsons. Nah, ini udah diprediksi oleh film The Simpsons ya. Gila sih. Apakah Jepang bahkan kabur guys kalau kita lihat dari The Simpsons-nya lari ya. Dan dia gak mau tanggung jawab ya. Ya tentu saja susah lah ya. Karena lautan itu luas guys ya. Next. Nah, kalian nanya, apakah Indonesia bisa terkena dampaknya guys? Oke, kita lihat dari peta ini. Jepang itu posisinya di mana? Nah, ini adalah salah satu wilayah kita ya, tinggal Indonesia ya. Di sini Indonesia. Posisi Jepang itu ada di daerah geser bang, geser. Nah, di sini. Oke ya. Tentu saja nggak jauh. Kalau kita lihat dari simulasi ini kan wilayah peta. Kita lihat simulasi ini. Nah, ini yang The Simpsons tadi ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Waduh, mana nih Indonesia? Nah, ya sangat berkemungkinan besar Indonesia bisa terkena dampak ya. Karena seiring berjalannya waktu, pasti namanya air, pasti ngantarin bahan tersebut. Kalau bahan radioaktif itu nggak bisa dihancurkan sama laut, ataupun garam-garam laut ya, bakal kemana-mana ya ngalirnya radioaktif tersebut. Ya semoga aja sih nggak bahaya. Kalau kita lihat dari video ini cukup mengerikan ya, seiring berjalannya waktu karena dia bakal nyebar bahan radioaktif tersebut ya mana-mana. Apalagi di Jepang tuh banyak banget bahannya ya yang disimpan. The next. Tapi kalau kita lihat yang mungkin yang sangat-sangat panik itu adalah negara dari Cina. Bahkan kita bisa lihat di sini warga-warga Cina itu sampai beli garam-garam ya, sampai diborongin karena takut krisis garam ya. Padahal kan masih ada Royco. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Garam diborong. Kalau kita lihat dari sini di tanggal 24 bulan 8 ya. Ini beritanya ya. Jadi Cina emang benar-benar memborong garam-garam di pasar ya. Karena emang sepanik gitu ya. Apakah di Indonesia bakal ada nih belanja garam ya? Karena takut kehabisan garam.
Gimana menurut kalian? Kalian bisa coba komen di bawah tentang Jepang ngebuang limbah tersebut di radioaktif ya. Ya, ginilah ya videonya yang gue reaction yang lagi viral banget dan asik banget dibahas adalah video ini. Ya, mungkin kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Di sini gue Fadli, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.